Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangha Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Attawagga, kelompok bait tentang diri sendiri. Bait 160. Attahi attano natho kohinato parosia attanahi sudantena nathang labhati dullabhang. Bait 160 artinya, diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 160 Attawagga oleh Buddha Gautama. Kisah ibu dari Kumara Kassapa. Suatu ketika, seorang wanita muda yang telah menikah meminta izin kepada suaminya untuk menjadi seorang bhikkhuni. Karena ketidaktahuannya, ia bergabung dengan bhikkhuni-bhikkhuni yang menjadi pengikut Dewadatta. Wanita ini sedang mengandung sebelum ia menjadi bhikkhuni. Tetapi pada saat itu ia tidak takut akan akibatnya. Dengan berjalannya waktu, kehamilannya terlihat oleh bhikkhuni-bhikkhuni lain. Mengira ia telah melakukan perbuatan yang melanggar winaya,
mereka membawa permasalahan itu kepada guru mereka, Dewadatta. Dewadatta menyuruh wanita itu kembali ke kehidupan berumah tangga. Kemudian wanita muda ini mengatakan kepada bikuni-bikuni lainnya, "Saya tidak berniat menjadi bikuni murid Dewadatta. Saya datang kemari merupakan suatu kesalahan. Tolong antarkan saya ke Wihara Jetawana, bawa saya menghadap Sang Buddha." Kemudian ia datang menghadap Sang Buddha. Sang Buddha mengetahui kalau ia telah mengandung sebelum ia menjadi bikuni. Oleh karena itu, ia tidak bersalah. Tetapi Sang Buddha tidak ingin mengatasi masalah tersebut sendiri. Sang Buddha mengundang Raja Pasenadi dari Kosala, Anatha Pindika, orang kaya terkenal, dan Wisakha, dermawan terkenal Wihara Pubarama, dan banyak orang lainnya. Kemudian beliau menyuruh Upali untuk menjernihkan persoalan tersebut pada masyarakat. Wisakha membawa wanita muda tersut ke belakang tirai. Ia memeriksa dan melaporkan kepada Upali Thera bahwa wanita tersebut telah hamil sebelum menjadi bikuni. Upali Thera kemudian mengumumkan kepada hadirin bahwa wanita tersebut tidak bersalah, dan oleh karena itu ia tidak melanggar peraturan kebikunian atau sila. Setelah beberapa lama melatih diri sebagai bikuni, wanita itu melahirkan seorang putra. Anak tersebut diadopsi oleh Raja Pasenadi dan diberi nama Kumarakassapa. Pada saat anak tersebut berusia 7 tahun, ia mengetahui bahwa ibunya adalah seorang bikuni. Kemudian ia menjadi seorang samanera di bawah bimbingan Sang Buddha. Setelah ia dewasa, ia diterima dalam pasamuan biku. Sebagai biku, ia mendapat pelajaran meditasi dari Sang Buddha dan pergi ke hutan. Di sana, ia melatih meditasi dengan tekun dan sungguh-sungguh, dan dalam waktu singkat mencapai tingkat kesucian arahat. Walaupun demikian, ia melanjutkan hidup di hutan selama lebih dari 12 tahun. Selama 12 tahun itu pula, ibu dari Kumarakassapa tidak pernah bertemu dengan anaknya, padahal ia sangat rindu untuk menemuinya. Suatu hari, ketika melihat anaknya, ibu yang bikuni itu tak dapat menahan dirinya lagi. Dengan penuh emosi, ia berlari mendekati anaknya, menangis dan memanggil-manggil nama anaknya. Melihat ibunya, Kumarakassapa berpikir, jika ia berbicara dengan lembut kepada ibunya, ibunya masih akan memiliki kemelekatan kepadanya, dan masa depan ibunya akan tidak berkembang. Jadi, demi masa depan ibunya, agar dapat memperoleh kebebasan atau merealisasi nibbana, ia dengan sengaja berbicara keras kepada ibunya. "Bagaimana Anda sebagai anggota sangga yang menjalankan peraturan tidak dapat memutuskan ikatan terhadap anaknya?" Ibunya berpikir bahwa anaknya sangat keras kepadanya, dan ia bertanya apa maksudnya. Kumarakassapa mengulangi apa yang ia ucapkan sebelumnya. Mendengar jawabannya, ibu Kumarakassapa membalas, "Ya, 12 tahun aku cucurkan air mata untuk anakku. 12 tahun pula aku memendam rindu, ingin melihat senyum dan mendapat sapaan yang hangat dari darah dagingku. Namun apa yang terjadi sekarang? Bukannya sapaan yang halus dan senyum bahagia karena bertemu dengan ibunya, malahan jawaban ketus yang kuterima. Apa gunanya ikatanku kepadamu?" Kerinduan kepada anaknya mendadak hilang. Kemudian, kemelekatan yang sia-sia kepada anaknya mulai jelas baginya. Ia memutuskan untuk memotong kemelekatan kepada anaknya. Dengan memotong seluruh kemelekatan, ibu Kumarakassapa mencapai tingkat kesucian arahat pada hari itu. Suatu hari, pada saat pertemuan, beberapa biku berkata kepada Sang Buddha, "Bante, jika ibu dari Kumarakassapa mengikuti Dewadatta, ia dan putranya tidak akan menjadi arahat. Tentunya Dewadatta telah melakukan kesalahan besar terhadap mereka. Tetapi
Bante telah menjadi tempat berlindung bagi mereka. Kepada mereka, Sang Buddha berkata, "Para biku, dalam perjuangan untuk mencapai alam dewa atau mencapai tingkat kesucian arahat, kalian tidak bisa tergantung pada orang lain. Kalian harus berusaha keras sendiri." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 160 berikut. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik? Ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Kalena dhammat savanang etamang kalamutamang